emak-emak itu kalau dia berpenghasilan, kemudian penghasilannya dia kasih ke suaminya, itu hitungannya sedekah. Masya Allah. Tapi kalau suami punya penghasilan dan dikasih ke istri, itu adalah kewajiban. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rianti Hamzah, selaku CEO dari Haniskin Indonesia. Nah, sekarang kita lagi ada di program Ngoceh, ngobrol bareng CEO dari Haniskin Indonesia. Tentunya bersama Kak Faki Fatur Rahman, SP LCPC. Wish. Jadi kalau CEO yang sudah bicara itu kayak gimana gitu. Iya, jadi di sini kita akan ngoceh seputaran apa ya, memang saya sebagai emak-emak yang bergelut di bisnis online, kebanyakan di bisnis online otomatis sangat membutuhkan trik dan tips untuk pengembangan bisnis saya pribadi, dan pastinya untuk bisa jadi trik dan tips juga untuk teman-teman semua yang lagi menonton gitu. Siap, Bu CEO. Ya. Nah, sekarang ini Kak, ini sharing dari saya sendiri. Saya sekarang ini bergelut di dunia sosmed, Facebook dan IG. Apakah dengan Facebook dan IG itu sudah maksimal untuk di 2022 ini yang semuanya serba digital? Itu kayak gimana itu Kak? Jadi begini Bu CEO, kalau Facebook dan IG itu kalau tahun ini baru dijalankan, salah-salah. Iya. Malah terlambat ya, karena saya pribadi main Facebook sudah sejak tahun 2000 sudah lama, 2000-an kayak 2010-an iya, begitu, betul. 2000. Apalagi IG itu pertama kali saya main IG itu tahun kalau nggak salah 2014 atau 2000 itu waktu pertama 2015 lah. Dan itu saya Bu CEO waktu itu saya sempat jualan aksesoris HP gadget toh. Nah itu saya pernah alhamdulillah ya, saya belajar di situ, saya mentoring sama salah satu mentor yang ada di Indonesia. Ya, saya belajar bagaimana caranya jualan di Instagram. Itu 3 hari saya pecah telur. Masya Allah. Dan akhirnya penghasilan saya waktu itu hanya dari IG itu hampir 1,5 jutaan per minggu. Per minggu. Jadi kalau itu saja di tahun 2015 begitu. Berarti apalagi sekarang tahun 2022 berarti ya harus wajib lah. Maksudnya kalau nggak gunakan Facebook dan IG malah ketinggalan, itu kita jalan di tempat malah. Kalau kita tidak memaksimalkan media sosial sekarang. Berarti kalau dari saya pribadi nih yang sekarang ini bergelut di Facebook dan IG, apakah itu sudah maksimal atau memang harus ada tambahan-tambahan lainnya lagi Kak? Ya, kalau Facebook dan IG kan macam-macam strateginya. Saya biasanya bagi dua, ada dua strategi. Ada namanya kita menggunakan organik, ada juga menggunakan ads, ADS atau iklan. Oh iya, betul. Kalau kita menggunakan organik, saya sarankan ya Ibu CEO nanti bangun personal branding. Saya sekarang kan sudah ya, jadi kalau kita bangun organik itu sebaiknya bikin Facebook atau IG itu yang mengandung unsur-unsur personal branding seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita main Facebook atau IG pakai akun personal, itu jauh cenderung orang lebih trust ketimbang kita bikin akun jualan. Coba misalnya bikin akun Facebook, jual krim wajah misalnya di Facebook, atau seperti toko kosmetik menjual itu, segala skincare. Itu kalau ada ad di Facebook, apakah Bu CEO terima atau tidak? Tidak. Karena langsung jualan tuh. Iya. Tapi yang kita terima adalah orang-orang yang pakai nama kan. Ya, itu kayak begitu. Jadi betul. itu namanya organik, pakai strategi organik. Kalau pakai strategi ADS, nah ini beda lagi Bu CEO. Jadi dia pakai yang namanya Facebook Ads, IG Ads, itu bukan di akun personal tapi di akun halaman namanya. Oh iya, betul. Namanya fanspage. Jadi sama IG bisnis. Jadi itu strateginya kalau Anda mau, teman-teman ya, emak-emak yang ada di rumah, yang nonton saat ini mau belajar memaksimalkan sosial media, bisa menggunakan organik, bisa menggunakan ADS atau iklan. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya juga punya kekurangan. Tergantung yang mana yang mau digunakan. Iya, berarti
Iya, kalau saya sekarang ini memang masih di organik. Organik. Berarti nextnya khusus untuk seluruh sahabat Haniskin, insya Allah kita akan memberikan fasilitas gimana caranya kita memaksimalkan promosi kita di dunia sosmed itu menggunakan ads. Oh. Seperti itu. Dan Iya. pastinya kita akan dibimbing langsung oleh coach kita, Kak Fakih sendiri. Bagaimana Kak? Setuju? Siap. Tapi gini Bu Seo, kalau ADS itu kan membutuhkan biaya. Iya, betul. Kalau saya istilahkan kita lagi barter data. Kan ceritanya saya punya uang, yang IG sama Facebook kan punya data. Data itu maksudnya orang yang kita tidak kenal dia bisa iklankan begitu. Nah, jangan menganggap kalau iklan itu gratis, tidak. Iya. Ya, jadi harus memang Ada siap budgetnya. Ya. siap mengeluarkan uang dan siap juga boncos. Betul. Gitu. Dan memang butuh ilmu lah, butuh ilmu untuk bisa mengulik-ulik istilahnya, mengulik iklan, karena kan Iya. kadang itu kan kita mengeluarkan uang, jadi pasti ada kalau salah ilmu sedikit boncos itu rugi. Oh iya betul. Jadi dari kata-kata Kak Fakih sendiri, siap-siap boncos dan pastinya siap-siap untung juga, karena memang bisnis itu ada dua, untung dan rugi. Ada untung, rugi. Jadi kembali lagi harus siap mental kayak Siap mental. terjun di dunia bisnis ya harus sudah siap mental kayak gitu. Betul. Oh iya, berarti itu 2 trik untuk bisa lebih maksimal lagi Strategi. di dunia sosmed kayak. Nah, terus begini juga Kak, kami nih kebanyakan di dunia online ini, apalagi saya sendiri sering melihat Kak Fakih itu di TikTok ya, di TikTok itu kenapa Kak Fakih lebih dominan lebih dominan bekerja sama dengan emak-emak lah istilahnya. Nah itu jadi pertanyaan juga nih, ada apa seperti itu? Gimana sih gimana sih antusiasnya Iya. selaku Kak Fakih yang sering menangani emak-emak nih? Jadi mama itu kan tiang agama, Iya. tiang negara, pilar negara. Jadi yang perlu digarisbawahi ini Bu Seo, emak-emak itu kalau dia berpenghasilan, kemudian penghasilannya dia kasih ke suaminya, itu hitungannya sedekah. Masya Allah. Tapi kalau suami punya penghasilan dan dikasih ke istri, itu adalah kewajiban. Jadi begitu ya. Jadi ini juga perlu digarisbawahi, kalau mau ke bisnis, pastikan dulu ada izin dari suami. Harus ada izin dari suami, karena suami memang yang punya kewajiban untuk mencari nafkah. Kalau misalnya, kenapa saya suka? Kenapa? Bukan sebenarnya saya suka sih, karena banyak yang hubungi karena mama gitu. Alasan utamanya memang karena menurut saya mama ini orangnya aktif, pembelajar. Iya. Jadi kalau kayak ada yang dia ingin sesuatu yang dia tahu, itu pasti dia tidak bisa tidur kalau tidak tahu ini jawaban. Betul. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan sebelum tidur kayaknya. Jalan terus itu otak biar tidur Kak. Ya, jadi begini, kalau bapak-bapak misalnya nonton ini, jangan juga dihalang-halangi emak-emaknya mau cari uang, karena itu biasanya kesenangannya. Iya betul. Kesenangannya dia sambil tetap juga mungkin ada dia urus anak, dia ini, tapi dia kesenangannya ada juga yang membuat dia happy gitu dengan Passionnya jualan, begitu aktif. passion, dan jangan dihalang-halangi. Tetap saja jalan, komitmen dan sebagainya. Ini kayak saya konsultasi keluarga saja. Iya sekalian. Ya, karena saya kan konsep saya sama istri juga begitu, sama-sama saya jalankan bisnis, saya tidak halangi, dia juga kuliah, dia urus anak. Sepanjang dia bisa urus anak, dia bisa urus keluarga, ini apa-apa, jalan saja gitu. Jangan dihalang-halangi, jangan di apa istilahnya, jangan sampai dibatasi seperti itu. Iya betul. Jadi kalau istrinya sudah meminta izin, restuilah, karena pasti istrinya itu pada saat meminta izin sudah mengatur semuanya, sudah tahu semuanya resikonya apa. Tapi jangan juga istri juga jangan belum dikasih izin nekat gitu. tetap ada komunikasi, karena ini kan kunci keberkahan dalam bisnis itu kan ketika ada ridho. Iya, betul. Ridho dari suami, ridho dari orang tua. Itu kalau ridho ki suaminya, kalau suami tak ridho, kemudian ridho juga orang tua, wah merejeki itu. Amin. Langsung melejit kayak Haniskin melejit 2022. Haniskin melejit 2022 pasti, amin insya Allah. Gitu. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa ngoceh kali ini, sangat-sangat luar biasa sekali. Karena kebetulan kita sekarang lagi ada di Bone, lagi akan sebentar lagi ada kegiatan khusus pastinya bersama sahabat Haniskin Bone.
Jadi mungkin itu dulu Kak ya ngoceh kita kali ini. siap. Ngoceh kita kali ini yang pertama itu ingat ada 2 strategi untuk memaksimalkan promosi kita di dunia sosmed, baik di IG maupun di Facebook. Terus yang kedua lagi ternyata kita ini yang emak-emak ini, yang khususnya emak-emak yang nonton, yang pejuang apa ya namanya, pejuang keluarga juga sih, bisa dibilang sebagai pejuang keluarga juga. Ternyata kita itu bukan hanya mencari rezeki, tapi kita bersedekah. Ya kan ya, kita bersedekah. Jadi Masya Allah sekali buat seluruh perempuan di luar sana, ayo semangat untuk kita membantu perekonomian keluarga kita. Karena banyak sekali yang akan kita dapatkan, baik kita sudah masuk dalam segi sedekah, kita juga sudah membantu suami, banyak deh pokoknya, nanti akan kita bahas lagi. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk Kak Fakih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di program-program lainnya bersama narasumber yang pastinya sangat menginspirasi sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.